Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimakumullah wa 'adama naf'ah bi ulumi wa ulumikum fid dharni amin. Wa qala, saudaraku, saudariku dan subscriber yang dimuliakan oleh Allah, kali ini Cak Ulik dakwah akan membahas kitab Lubabul Hadits. Al-babul awwalu fi fadilatil ilmi wal ulama. Bab yang pertama menerangkan di dalam keutamaan ilmu dan keutamaan ulama. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, ya ibn Mas'ud, julusuka sya'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabatin wa nadruka ila wajhil alimi khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah wa salamuka 'alal 'alimi khairun laka min ibadati alfi sanah. Qala, bersabda an-nabiyyu, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di Ibni Mas'udin, kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu, semoga ridha Allah siapa Allah anhu kepada Ibnu Mas'ud. Ya Ibnu Mas'ud, hei Ibnu Mas'ud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, julusuka sa'atan, dudukmu 1 jam, fi majlisil ilmi, di dalam majlis ilmu, la tamassu, tidak memegang kamu qalaman, kepada bolpen, wala taktubu, dan tidak menulis kamu harfan, kepada 1 huruf, khairun lakah, itu lebih baik bagimu, min itqi alfi raqabatin, dari memerdekakan 1000 budak. Wa nadruka ila wajhil alimi, dan wa nadruka, dan melihatmu, ila wajhil alimi, kepada muka orang alim, khairun lakah, itu lebih baik, min alfi farasin, dari 1000 kuda. Tasaddaqta, yang bersedekah kamu, biha, dengan 1000 kuda, fi sabilillah, di dalam jalan Allah, atau orang yang berjihad fi sabilillah. Wa salamuka, dan salammu, 'alal 'alimi, atas orang alim, khairun laka, itu lebih baik bagimu, min ibadati alfi sanatin, dari ibadah 1000 tahun. Saudaraku, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sya'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabatin. Dudukmu 1 jam di majlis ilmu tanpa memegang bolpen, tanpa nulis 1 huruf, itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Memerdekakan 1000 budak itu masih lebih tinggi orang yang mencari ilmu 1 jam di tempat ilmu tanpa memegang pena dan tanpa menulis 1 huruf. Tapi saudaraku, jangan salah, tetap yang namanya santri, orang belajar, pastinya harus pakai bolpen, karena ikatan ilmu itu harus dengan bolpen supaya tidak liar, karena ilmu itu ibaratkan hewan yang liar. Kalau hewan yang liar, supaya dia tidak lari kemana-mana, maka harus dengan tali. Kalau ilmu harus dengan menulis. Lanjut dari hadis
Ini yang Nabi bersabda kepada Ibnu Mas'ud, wa nadruka ila wajhil alimil khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Dan memandangmu terhadap orang yang alim, memandang orang alim itu lebih utama daripada bersedekah 1000 kuda di dalam sedekah kudanya tersebut disedekahkan kepada orang yang berjihad fi sabilillah. Itu lebih utama orang yang melihat wajahnya orang yang alim. Orang yang melihat wajahnya orang alim itu lebih utama, lebih baik daripada kita bersedekah 1000 kuda di jalan jihad fi sabilillah. Wa salamuka 'alal 'alimi khairul laka min ibadati alfi sanatin. Dan salammu atas orang alim itu lebih utama daripada ibadah 1000 tahun. Salam kepada orang alim itu lebih utama daripada ibadah 1000 tahun hanya mengucapkan salam kepada orang alim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wara'in. Faqihun, orang yang faqih, orang yang alim dalam ilmu syariat, wahidun yang satu, mutawarri'un yang wara', asyaddu 'ala syaitan itu lebih sangat atas syaitan, min alfi 'abidin dari 1000 hamba mujtahidin yang berhati-hati, jahilin yang bodoh, wara'in yang wara'. Maksudnya faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wara'in. Ini adalah orang yang alim, orang alim ilmu syariat. Bagi setan itu jauh lebih sulit menggoda satu orang alim ketimbang menggoda 1000 orang bodoh. 1000 orang bodoh, setan lebih mudah menggodanya daripada satu orang alim. Sampai diceritakan ada seseorang wali yang mana wali tersebut mukasyafah. Dia melihat setan dengan kedua matanya, yang mana dia melihat setan ragu-ragu ingin masuk ke masjid. Lalu sang wali itu bertanya, "Hei setan, kenapa kamu kok ragu-ragu masuk ke masjid?" Saya takut kepada orang yang lagi tidur di masjid." "Wah, kok kamu takut kepada orang yang tidur di masjid? Padahal ada orang yang sholat di dalam masjid tersebut. Kenapa kamu tidak takut kepada yang sholat, kok malah takut kepada orang yang tidur?" Tidak, karena orang yang tidur itu orang alim, sedangkan orang yang sholat itu orang yang bodoh. Saya takut kepada orang yang tidur itu, takut nanti bangun, terjaga dan membenarkan orang yang lagi sholat. Disitulah saudaraku bahwasannya keutamaan orang alim atau ulama daripada kita yang bodoh jauh lebih mudah kita digoda oleh setan walaupun kita 1000. Sedangkan satu ulama itu lebih sulit digoda oleh syaitan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'alal kawakib. Fadlul alimi, keutamaan orang alim, 'alal 'abidi, atas orang ahli ibadah, kafadril qamari, seperti keutamaan bulan Lailatul Badri di waktu malam Lailatul Qadar, di waktu malam purnama, alal kawakib,
atas bintang-bintang. Saudaraku, keutamaan orang alim daripada orang yang ahli ibadah itu ibaratkan bulan di waktu purnama, sedangkan orang yang ahli ibadah ibaratkan bintang di dekat bulan purnama. Bagaimana ketika kita melihat purnama di situ dan kita melihat bintang, cahayanya lebih bersinar mana? Jelas bersinaran bulan di waktu bulan purnama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ittaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, orang, intaqala, yang berpindah tempat siapa orang, liyata'allama, karena belajar, ilman kepada ilmu, ghufira lahu, maka memaafkan bagi orang tersebut, qabla ayyahtua, sebelum ia melangkah. Saudaraku, saudariku dan subscriber yang dimuliakan oleh Allah, ketika ada seseorang yang berpindah karena ingin belajar ilmu dari satu tempat ke tempat lain, sebelum dia melangkah, oleh Allah dosa-dosanya sudah dihapus, apalagi sudah melangkah ke tempat yang lainnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama'ah fa innahum indallahi kurama'ul mukramun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akrimu, memuliakanlah kamu semua al ulama, kepada ulama, fa innahum, karena sesungguhnya ulama, indallahi, menurut Allah, kurama'u, itu sama dimuliakan, sama mulia. Kurama'u sama mulia, mukramuna sama-sama dimuliakan. Saudaraku, saudariku dan subscriber yang dimuliakan oleh Allah, oleh Nabi dalam hadis ini, akrimul ulama'a fa innahum indallahi kurama'u mukramuna. Oleh Nabi kita disuruh memuliakan seorang ulama. Kenapa? Karena sesungguhnya ulama itu dimuliakan oleh Allah. Ulama itu mulia dan dimuliakan oleh Allah. Makanya dalam hadis, yarfa'illahu alladhina amanu dalam ayat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Utul ilma darajat maksudnya al ulama. Cukup sekian saudaraku, dan apabila ada tutur kata dan bahasa yang salah, mohon maaf. Al-insan makhlul khata' wa nisyan. Dan kami sebagai caulik dakwah, apabila dalam pemaknaan kami bersalah, mohon maaf karena keterbatasan bahasa dalam berbahasa Indonesia, yang mana sehari-hari biasa memakna dengan bahasa Madura. Tolong saudaraku, saudariku yang baik hati dan subscriber yang dimuliakan oleh Allah, di komen, diperbaiki apa-apa yang keluar dari saya, mohon diperbaiki karena saya masih belajar. Dan apabila perkataan saya berkenan di hati saudara, hadza min fadli rabbi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis shawab. Walaupun sedikit, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya saya sendiri. Bagian 2 dari bab pertama, fi fadilatil ilmi wal ulama, kita bahas pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.